Perkenalkan, nama saya Tegar Adi Nugroho, nomor absen 30, kelas 9G. Saya akan menyampaikan presentasi tentang materi sistem komputer. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian sistem komputer, 2. Pengertian dan fungsi hardware, 3. Jenis-jenis hardware, 4. Pengertian software, 5. Jenis-jenis software, 6. Pengertian dan fungsi brainware, 7. Jenis-jenis brainware. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Ketiga komponen yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Berikut beberapa fungsi hardware. 1. Memberi output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. 2. Menerima input. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. 3. Menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. 4. Mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Jenis-jenis hardware. Perangkat masukan input device. 1. Keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. 2. Mouse. Mouse adalah perangkat keras input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Fungsinya adalah untuk mengendalikan kursor atau penunjuk pada layar komputer. 3. Mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras input yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dapat direkam, diperkuat, atau dikirimkan ke perangkat lain. Perangkat pemrosesan, proses device. 1. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. 2. VGA, Video Graphics Adapter. VGA adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan memproses output visual pada komputer. Sederhananya, VGA bertugas menerjemahkan data dari komputer menjadi gambar yang dapat ditampilkan di layar monitor. 3. RAM, Random Access Memory. RAM adalah jenis memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Perangkat keluaran, output device. 1. Monitor. Monitor adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk menampilkan informasi visual dari komputer. Informasi ini dapat berupa teks, gambar, video, atau tampilan antarmuka pengguna, user interface dari sistem operasi atau aplikasi. 2. Printer. Printer adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mencetak dokumen atau gambar ke media cetak seperti kertas. 3. Speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk menghasilkan suara seperti musik, percakapan di film, dan efek suara. Perangkat penyimpanan, storage device. 1. Hard disk. Hard disk atau juga biasa disebut dengan HDD adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun luar perangkat. 2. Flash disk.
Flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Flash disk terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB. 3. Memory card. Memory card adalah perangkat penyimpanan data portable yang umumnya digunakan pada perangkat seperti kamera digital, smartphone, konsol game, dan perangkat portable lainnya. Software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dengan komputer sebagai perangkat keras. Berdasarkan lisensinya, software dibagi seperti berikut. 1. Freeware, artinya software tersebut gratis untuk digunakan, tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian, tetapi source kode yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Contohnya seperti Skype, Avira, CC Cleaner, Smadoff, Winamp, LibreOffice, Writer, dan sebagainya. 2. Shareware, artinya software tersebut dapat diunduh dan digunakan penggunanya hanya untuk dicoba sementara hingga batasan waktu tertentu. Contohnya seperti CorelDRAW, Microsoft Office, IDM, Internet Download Manager, Wondershare, Filmora, Norton Antivirus, dan sebagainya. 3. Adware, artinya software tersebut gratis, tetapi ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat start atau muncul di sela-sela penggunaan. Contohnya seperti Windows Live Messenger Plus yang merupakan salah satu contoh adware produk add-ons untuk Windows Live Messenger. 4. Komersial atau proprietary software, artinya software yang dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembang. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Kaspersky, dan sebagainya. Jenis-jenis software. Berdasarkan fungsinya, software terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti berikut. 1. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. 2. Program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. 3. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman juga disebut sebagai bahasa komputer. 4. Program bantu utility. Utility program atau perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang membantu mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan fungsi komputer. Brainware. Brainware adalah seorang manusia yang mampu menggunakan dan menjalankan perangkat lunak atau keras pada sebuah komputer. Tugas utama dari orang ini adalah untuk merancang bagaimana suatu perangkat akan bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Fungsi brainware. 1. Sebagai programmer. Tugas programmer membuat dan merancang program yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam sistem perangkat komputer menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Menjaga keamanan dan kelancaran seluruh sistem yang ada di program tersebut. 2. Sebagai operator. Tugas operator bertanggung jawab untuk menjalankan suatu sistem komputer dan program, menjaga dan memastikan bahwa semua perangkat komputer akan berjalan dengan baik dan lancar, melakukan maintenance dan perawatan sebuah sistem yang dirancang oleh seorang programmer. 3. Sebagai administrator. Tugas administrator mengelola struktur suatu sistem pada sebuah program ataupun jaringan komputer.
Jenis-jenis brainware. 1. Hardware engineer adalah profesi yang menangani segala urusan terkait dengan perangkat keras. 2. Software engineer adalah profesi yang menangani segala urusan terkait dengan perangkat lunak yang ada pada sebuah sistem komputer. 3. Teknisi adalah seorang yang bertugas atas maintenance dari semua perangkat komputer yang ada pada suatu sistem dan jaringan. 4. Trainer adalah seorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang baik akan suatu subjek dan keahlian. 5. Project manager tugasnya mengawasi. Project manager juga dituntut untuk bisa memberikan ide-ide untuk proyek yang dipimpin. Project manager mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan sistem manajemen yang baik dan akurat. 6. Spesialis jaringan adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang jaringan komputer. 7. Sistem analis adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, analisis, dan pemilihan perangkat lunak dari suatu bisnis atau perusahaan. Sekian presentasi materi tentang sistem komputer dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.